Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan update info ya terkait Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang dilaporkan ya. Ini saya bacakan dulu kawan, baru kita diskusi sedikit. Saya bacakan dari media online demokrasi.id. Kasus Tuhan kita bukan orang Arab, Jenderal Dudung dihentikan. Puspom Angkatan Darat tidak ditemukan unsur pidana. Koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama KUHAP APA melaporkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman terkait pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspom AD. Namun penyelidikan atas laporan tersebut dihentikan oleh Puspom TNI Angkatan Darat. Berdasarkan keterangan tertulis Puspom Angkatan Darat dalam situs resminya Rabu 23 Februari 2022 malam, alasan penyelidikan laporan koalisi ulama di stop karena dinilai tak memenuhi pidana penistaan agama. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan ahli, Puspom resmi menghentikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman atas laporan pengaduan Ahmad Syahrudin tentang pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier pada tanggal 30 Desember 2021 lalu. Dalam wawancara berdurasi 1 jam 9 menit 31 detik, kata Kapten Puspomat Letnan Kolonel CPM Agus Subur Mujion, karena tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, sambung dia. Agus menyatakan tim penyelidik Puspom Angkatan Darat memulai penyelidikan sejak 9 hingga 22 Februari 2022. Puspom TNI Angkatan Darat juga sudah mengundang pelapor, saksi dan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, ahli ITE dari Kemenkominfo, serta 2 orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia. Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, disimpulkan bahwa pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis, papar Agus. Dia juga menegaskan pernyataan Jenderal Dudung tak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 dan 28 ayat 2 junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Demikian juga keterangan ahli bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin, tegas Agus. Agus menyampaikan Puspom TNI Angkatan Darat telah menerbitkan surat perintah pemberhentian penyelidikan. Nah, itu tadi kawan ya
Saya sudah bacakan dan sudah kita sama-sama mendengarkan semuanya berita yang saya bacakan ini. Nah, di sini ya sebelumnya ya saya mendoakan saudara kita, sahabat kita, pejuang kita yang melaporkan Jenderal Dudung. Saya mendoakannya agar diberikan umur yang panjang dan berkualitas, diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Bapak Kasat, saya juga mendoakan agar beliau juga diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi umur yang panjang. Nah, kita sudah melihat tadi dan sudah mendengar semuanya bahwa ini sudah dihentikan. Ya, adapun beberapa pesan saya secara pribadi adalah ya, jika ada permasalahan-permasalahan seperti ini, misalnya ada pernyataan Bapak Kasat yang tiba-tiba mendapat pro kontra di kalangan publik, maka di saat itu atau waktu yang tidak lama itu agar bisa segera mengklarifikasi sehingga tidak digoreng-goreng dan tidak blunder kemana-mana. Kalau kejadian ini kan agak lama klarifikasinya, sudah kemana-mana dulu ya baru klarifikasi ya, walaupun ya sudah klarifikasi di depan media ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun pejabat publik, bukan hanya Bapak Kasat atau Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, siapapun pejabat publik yang gajinya itu gaji dari rakyat melalui negara, siapapun kalian, baik itu siapapun sebagai abdi negara, kalau ada suatu pernyataan yang dilontarkan di hadapan publik dan mendapat pro kontra, maka ini harus segera secepatnya diklarifikasi biar tidak ada kegaduhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus kepada Kepala Staf Angkatan Darat ya, bahwa tentara ini kan tentara rakyat. Ya, saya sudah melihat beberapa kegiatan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ya, soang dan silaturahmi dengan banyak tokoh-tokoh agama ya, dan ulama, termasuk kepala-kepala suku saya lihat ya. Nah, namun di sini sebagai tentara nasional Indonesia adalah tentara rakyat ya, jangan hanya soang atau silaturahmi kepada ulama atau tokoh-tokoh agama yang pro pemerintah saja. Yang mengkritik pemerintah juga perlu diadakan silaturahmi, diajak diskusi. Nah, kalau bisa ajak diskusi, kenapa mengkritik pemerintah ya, bidang mana saja yang dikritik, alasannya apa, terus apakah ada solusi. Inilah sebagai tentara. Karena apa? Tentara itu bukanlah suatu politik, bukan tidak terlibat dalam politik ya, kecuali ini adalah kader-kader partai politik apa semuanya, kemudian dikritik, kemudian dia balas lagi. Nah, itu adalah kegiatan politik. Tapi TNI ini kan tidak ikut berpolitik. Tapi bagaimana kehadiran TNI itu malah bisa mencairkan suasana? Bagaimana kehadiran TNI itu bisa memberi solusi? Nah, itu dari saya. Jadi di sini saya tidak mengajari jenderal, tidak. Tapi apa yang saya pahami cuma berpesan sebagai warga negara. Yang jelas kalau sudah jenderal itu pasti ilmunya sudah mumpuni. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki kekurangan. Siapapun dia, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang berpangkat, mau orang tidak berpangkat, mau orang miskin, mau orang kaya, semua orang, setiap individu pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Makanya ya, setiap kekurangan mari kita benahi kekurangan-kekurangan yang ada. Entah itu masukan dari orang lain atau mungkin itu masukan dari diri sendiri. Nah, ini saja kawan. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai, tidak perlu lagi dibesar-besarkan wahai sahabat Quran Indonesia, biar semakin adem, biar kalau masalah ini selesai seperti ini. Demikian, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.